Di sini beliau mengambil cerita. Syekh Muhammad Al-Wahabi menceritakan satu cerita yang terjadi pada masa guru kita Syekh Ahmad Tijani. Ada seorang faqih alim, ya, seorang faqih ahli fikih. Nah, ini biar langsung tak terjemahkan aja, mengambil zikir min ahli Miknas Zaitun, dari yang berasal dari kota Miknas Zaitun di Maroko. Miknas Zaitun, mengambil thariqah dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, suatu hari muncul saudara minhul iltifat, ba'da taqayyud bi hadisina. Muncul darinya ini terjadi iltifat dia. Iltifat ini berpaling dari Syekh Ahmad Tijani setelah mengambil thariqah Syekh Ahmad Tijani, berpaling dari Syekh Ahmad Tijani, entah tidak disebut di sini apa yang dilakukan, pokoknya intinya dia berpaling dari Syekh Tijani. Nah, kemudian setelah berpaling itu, ya, dia merasakan tertutupnya keadaan zahir batinnya, ini merasakan kegelisahan dan sebagainya setelah dia berpaling dari Syekh Ahmad Tijani. Jadi keadaan zahir batinnya itu ingkisab, tenggelam dia. Istilahnya tidak merasakan ketenangan dalam zahir batinnya. Sehingga hal itu membuat dia qasada Syekh di Fas, kembali mendatangi Syekh di Fas, ingin minta tajdid, minta ditajdid. Nah, ketika datang kepada Syekh minta ditajdid wirid, tetapi Syekh Ahmad Tijani tidak mau mentajdidnya. Nah, tidak mau mentajdid karena memberi pelajaran ini. Nah, begitu gampangnya sudah baiat kok malah berpaling, sehingga diuji oleh Syekh Ahmad Tijani, tidak ditajdid, tidak mau ditajdid, sampai aqama muddah di Fas. Dia itu dari Miknas Zaitun, agak jauh dari kota Fas, sampai dia tinggal beberapa waktu di kota Fas. Senantiasa bolak-balik setiap hari di depan ngetuk pintu rumah Syekh Ahmad Tijani, berharap belas kasih, sampai beliau menulis beberapa orang alim, menulis beberapa syair muji-muji Syekh Ahmad Tijani, biar Syekh Ahmad Tijani kasihan dan mau untuk mentajdid dia kembali. Akan tetapi yang dia lakukan sia-sia, tiap hari bolak-balik mencari perhatian sama Syekh, muji-muji Syekh dengan berbagai syair, tetapi Syekh Ahmad Tijani juga tidak mau untuk mentajdidnya. Akhirnya singkat cerita, dia ini menyuruh orang perantara untuk berbicara kepada Syekh Tijani, dengan mengatakan bahwasanya pesan, ya tolong sampaikan kepada Syekh bahwasanya saya ini meninggalkan rumah, memiliki beberapa orang putri yang saya tinggalkan ini di rumah saya. Kalau Syekh tidak mentajdid saya, maka sana akan terbengkalai. Siapa yang akan ngurusi mereka? Anak-anak kecil, anak-anak saya di rumah saya. Tolong sampaikan bahwa saya punya anak kecil dan supaya bisa ditajdid. Kalau memang Syekh juga tidak mau mentajdid, maka saya akan tinggal di sini, biarkanlah anak saya terbengkalai, saya akan jadikan kuburan saya di depan zawiyah Syekh, sampai Syekh mau mentajdid. Benar-benar pokoknya sudah rela meninggalkan keluarganya, biar sudah tidak peduli, biar mau mati mau apa, Allah yang ngurus, pokoknya saya harus dapat tajdid dari Syekh. Kalau tidak, ya saya biar mati di sini, kuburan di depan zawiyah Syekh, kata si fulan itu. Akhirnya orang yang disuruh tadi perantara, kemudian karena memang di rumahnya tidak ada yang menggantikan untuk mengurusi anak-anak, tidak ada. Nah, itu disampaikan. Setelah disampaikan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, kemudian setelah beberapa hari ini Syekh pun timbul rasa kasihan, karena memang tadi Syekh hanya menguji benar-benar mantap apa enggak dia ini. Kalau jangan sampai nanti setelah ditajdid nanti itu iltifat lagi. Ini yang tidak diinginkan. Syekh harusnya benar-benar dia harus mantap. Nah, setelah dia seperti itu, kemudian dipanggil oleh Syekh Ahmad Tijani. Dipanggil, kemudian
Nah, telah dipanggil kemudian ditajdid. Falamma udkhila ali ja'ala yatahaddas ala adatihi radhiyallahu. Kemudian setelah dipanggil dimasukkan di hadapan Syekh, Syekh Ahmad Tijani kembali berbicara ya seperti biasa, pembicaraan, menyampaikan beberapa syarat dan sebagainya sebelum di baiat nah, kemudian baru beliau membaiatnya kembali membaiat kembali murid tadi setelah tadi dicoba Ketika sebelum membaiat itu, Syekh Ahmad Tijani bercerita dengan ini. Nah, ini ada juga ceritanya nih. Dia menyampaikan cerita sebagian masyayikh tahu, apa yang kulakukan ini juga pernah dilakukan oleh para masyayikh yang dulu untuk menguji murid. Ada salah seorang, ya kata Syekh Ahmad Tijani cerita, ada seorang syekh, kemudian sama seperti apa? Kejadian itu, faqala ba'dul masyayikh atau rajulun ya'khud anhu faqala lahu hatta takhruj an jami'i ma tamlik. Fa'ala. Sebagian masyayikh ada muridnya sudah berguru kemudian berpaling, datang lagi datang lagi minta baiat, kemudian kata syekhnya, ini Syekh Ahmad Tijani cerita dengan itu tadi sebelum dibaiat lagi sebelum ditajdid kata syekhnya, kamu mau kembali lagi, kamu tinggalkan semua harta bendamu. Tinggalkan semua harta bendamu. Kemudian ditinggalkan semua harta bendanya, semua usahanya ditinggalkan semuanya karena memang dia sudah berazam ingin benar-benar kembali. Setelah itu kemudian datang lagi kata gurunya, masih belum cukup, sekarang kamu ceraikan juga istrimu. Farik, ceraikan juga istrimu. Karena keyakinan dia yang kuat, akhirnya diceraikan istrinya. Setelah diceraikan istrinya, selesai semua, lepas istri, lepas harta benda, semuanya tidak ada. Datang lagi kepada syekhnya. Qala laula syekh laka indana idhab wanzur hajataka inda ghirah. Kata gurunya itu, kamu masih belum setia dengan kami, pergi saja kamu cari guru yang lain yang bisa membawa kamu, karena engkau masih belum mantap. Kata akhirnya sudah lepas istri, lepas harta, tidak terima juga, mengembara cari guru, sampai dia ketemu dengan seseorang. Akhirnya bercerita dia dalam pengembaraan, saya ini sudah semua harta saya sudah lepas, istri saya sudah lepas untuk kembali kepada Syekh, tapi beliau mengatakan cari guru yang lain, saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Kata orang itu nasihati, kamu tidak akan bisa kecuali kembali kepada gurumu yang pertama, awal. Kembali kepada gurumu yang pertama. Harus kamu kembali pada gurumu yang pertama. Tapi mantapkan hatimu. Karena gurumu tadi mengetahui bahwasanya di hatimu masih ada orang lain. Makanya kamu diusir oleh gurumu. Karena masih ada keraguan di hatimu. Walaupun kamu sudah lepas istrimu, lepas harta bendamu, tetapi karena di hatimu masih ada orang lain, gurumu tidak akan menerima. Akhirnya datang lagi dia dengan mantap yakin pada gurunya tadi, baru diterima gurunya. Diterima gurunya. Nah, itu setelah diuji tadi. Ini hikayat ini yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Tijani. Kemudian ketika dia kembali, gurunya berkata kepadanya, qata'naka an sairil alaqat fan qata'ta wa baqita fika alaqatut ta'alluq bil ghair fatalaqnaka hatta qata'at anha. Kamu telah memutuskan semua hubungan yang berhubungan kamu, harta, istri sudah kamu putuskan, tetapi masih ada tersisa hubungan di ketergantungan pada orang lain di hatimu sehingga kami lepas kamu. Nah, sekarang kamu datang dan sudah tidak ada tersisa lagi hubungan dengan orang lain sehingga saya terima. Nah, karena sudah mantap tadi diterima oleh gurunya. Nah, sampai seperti itu. Setelah Syekh Ahmad Tijani cerita seperti itu, barulah ditajdid. Ini pelajaran, kalau kamu pengen kembali maka harus benar-benar serius, fokus, jangan toleh, jangan cari zikir-zikir lain, sudah cukup ini zikir, ikut aturan, kata Syekh Ahmad Tijani. Nah, ini mudah-mudahan cerita ini juga bisa menjadi pelajaran kita semua ini.